Waalaikumsalam. Halo. Selamat datang, Mbak. Ya, silahkan mau langsung duduk saja? Boleh. Mau duduk di sebelah kanan boleh, di sebelah kiri juga boleh, senyaman ya, Mbak. Saya di sebelah sana aja. Wah, silahkan. Selamat malam, Mbak. Iya, baik, alhamdulillah. Tadi gimana di perjalanan? Ada kendala? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sebelumnya Mbak, ini dari mana? Dari rumah? Betul, saya dari rumah. Oh, dari rumah. Kesini diantar apa sendiri? Sendiri. Oh, Masya Allah, iya. Baik Mbak Nabila, terima kasih sebelumnya karena sudah berkenan untuk hadir dan sudah menyempatkan waktunya juga untuk datang ke sini. Sebelumnya biar kita lebih enak gitu ya ngobrolnya juga ceritanya, kita perkenalan dulu ya. Boleh dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Keiza Madinatus Az-Zahra. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani sesi konseling individu Mbak, dan saya di sini sebagai konselor Mbak. Ya, dengan Mbak Nabila. Siapa biar lebih enak? Ya, perkenalkan saya Nabila Zahra. Saya dari UTM Gria Karaminda. Datang ke sini untuk berkonseling dengan Mbak. Baik. Semoga kita bisa bersesi konseling ini dengan baik ya Mbak ya, dan juga semoga sesi konseling kita lancar. Amin. Baik, sebelumnya saya mau izin sedikit menjelaskan mengenai sesi konseling kita ke depan, karena kan biasanya tuh orang-orang tuh yang taunya kalau misalkan konseling hanya sekedar bercerita, meminta saran, sharing session lah ya Mbak ya. Tapi sebenarnya tuh kita, khususnya saya sebagai konselor di sini, kita juga memiliki beberapa asas-asas Mbak, yang dimana asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini saya sebagai konselor yang dimana sudah disumpah untuk menjaga semua rahasia cerita-cerita yang disampaikan kepada saya, dan saya juga tidak akan menceritakannya sama sekali kepada orang lain. Baik, yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Mbak, apakah Mbak datang ke sini secara sukarela? Betul, saya suka. Alhamdulillah. Iya, karena kalau dari asas kesukarelaan kan enak ya Mbak ya. Kalau misalkan Mbak datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan, otomatis kan kita juga cerita atau ngobrolnya juga enak gitu kan. Kalau misalkan paksaan dari yang lain kan kadang kita juga bingung dari Mbaknya gitu mau cerita bagaimana gitu kan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan Mbak. Nah, dari asas keterbukaan ini, setelah Mbak merasakan kalau misalkan Mbak sudah percaya pada saya karena saya akan menjaga cerita-cerita Mbak. Nah, yang kedua, dengan tadi Mbak datang ke sini dengan sukarela, dan semoga Mbak juga bisa terbuka kepada saya gitu. Jadi Mbak bisa menceritakan semua yang Mbak ingin ceritakan kepada saya. Nah, yang keempat yaitu ada asas kekinian Mbak, yang dimana masalah-masalah Mbak atau kendala-kendala Mbak yang ingin berceritakan, atau masalah yang baru yang Mbak ingin ceritakan kepada saya, semoga bisa untuk diselesaikan pada waktu hari ini juga gitu. Baik Mbak, yang terakhir ini asas yang paling penting Mbak, yang dimana asas keputusan berada di tangan klien. Jadi semua keputusan Mbak itu Mbak yang megang sendiri, dan saya membantu untuk meyakinkan Mbak untuk membenari juga memberi sedikit solusi, tapi saya tidak bisa memaksakan solusi dari saya, yang dimana saya meyakinkan keputusan Mbak untuk Mbak yang menjalankannya sendiri secara lebih mandiri.
Baik, mungkin itu 5 asas yang bisa saya sampaikan kepada Mbak, yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya untuk kita melanjutkannya, apakah ada pertanyaan Mbak? Alhamdulillah. Cukup mengerti. Ya, alhamdulillah. Baik, Mbak, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya dan Mbak juga sudah bisa untuk mengerti. Selanjutnya kita mulai pada sesi konseling individualnya ini. Baik, Mbak, silahkan untuk memulai cerita mengenai semua cerita atau permasalahan yang Mbak alami saat ini. Saya siap untuk mendengarkan secara baik. Silahkan, Mbak. Baik, makasih Mbak. Jadi gini, kehidupan saya dari segi kepercayaan. Jadi saya tuh sekarang udah mulai susah untuk percaya dalam tanda kutip ya, kalau misalkan ada seseorang itu langsung saja mikirnya ke intinya kayak seseorang yang berusaha untuk mendekati, jadi belum juga kenapa-napa nih, belum panjang lebar gitu, tapi dalam diri saya tuh udah langsung menilai ini orang kayaknya nggak baik gitu, kayaknya niatnya jahat gitu. Jadi sudah beberapa kali, bahkan sering banget ya, untuk laki gitu lawan jenis ya, untuk ketika mereka mendekat kepada saya, jadi respon saya tuh langsung enggak deh gitu. Ketidakpercayaan itu yang aku sendiri kan mempertanyakan, kenapa ya aku selalu berpikir seperti itu, kenapa ya gitu. Jadi bingung sendiri, padahal dalam diri saya juga saya butuh loh gitu. Saya butuh teman untuk kita berbagi cerita, berbagi keseharian gitu ya. Karena apa? Karena kalau bukan dari teman laki-laki kita gitu ya, pasangan kita mengandalkan siapa gitu? Mengandalkan orang tua nggak mungkin, karena mereka pun punya masalahnya masing-masing gitu. Kita mengandalkan teman juga, teman udah punya kehidupannya masing-masing. Jadi kita tuh sebenarnya butuh, tapi dalam diri kita tuh secara tidak langsung kayak menawarkan harus saya tuh kan suka kenapa ya gitu ya. Padahal orang itu belum kenapa-napa, kita tuh masih fase pendekatan gitu. Kita masih bertanya-tanya, masih menceritakan hal-hal random gitu, tapi dalam diri saya tuh kayak ini nggak baik, ini bakalan sama lagi nih, bakalan sehat lagi, bakalan mengganggu saya, ujung-ujungnya nanti dibahagia dengan yang lain gitu. Padahal mereka itu nggak berbuat salah gitu. Jadi saya bingung, sebenarnya saya butuh, tapi dalam diri saya menolak akan hal itu gitu, dengan pikiran-pikiran kotor yang ada di kepala saya. Saya bingung sebenarnya. Saya melihat sekeliling saya sudah ada di fasenya, tapi saya berbeda dengan mereka. Kadang suka bingung untuk mengalihkan agar fokus saya nggak ke situ. Kadang saya olahraga, kadang saya nyibukin tugas. Jadi ketika deadline-nya masih jauh pun udah saya kerjain, karena Untuk mengalihkan ya. Iya, jadi tapi kan kadang untuk yang kayak gitu tuh nggak bisa selamanya membuat kita lupa akan Suatu fokus hal kita itu. gitu. Nah, jadi apalagi kalau misalkan sekeliling kita udah ada di fasenya masing-masing, jadi kita tuh suka merasa akhirnya sendiri. Terus ketika ada yang mendekati, tapi kitanya sendiri yang dalam tubuh kita yang secara tidak sadar menolak, kayak langsung berpikir jelek selalu gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, saya tuh ke orang lain selain cowok yang mendekat kepada saya tuh berpikirnya positif, berpikirnya bahwa mereka tuh sama kayak saya nggak bohong, saya apa adanya gitu, saya tulus, saya percaya gitu. Tapi
untuk orang yang ingin mendekati saya tuh selalu berpikir jelek gitu. Selalu berpikir saya tuh bakal disakitin, padahal nyatanya saya disakitin bukan hanya dengan orang-orang yang ingin mendekati saya saja, bahkan ketika ada yang mendekat dalam tanda kutip teman, sahabat pun ada kemungkinan untuk menyakiti saya gitu. Tapi saya lebih percaya ke teman, sahabat gitu Mbak. Jadi padahal yang jahat siapa, tapi kita berpikiran jahatnya ke siapa gitu. Anehnya gitu sih Mbak, saya selalu berpikir buruk kepada orang-orang yang ingin mendekat kepada saya. Tapi kalau untuk sahabat, teman, siapapun, guru, atasan saya gitu ya, teman-teman kerja, partner di segala lingkungan saya itu, saya berpikir mereka juga baik kok, seperti saya berperan baik pada mereka gitu. Tapi kalau misalkan orang yang mungkin ada niat baik ke saya, tapi saya selalu berpikir buruk ke orang itu gitu, padahal belum melakukan apa-apa. Kita karena mungkin pandangan Mbak, karena dari yang dulu gitu ya. Izinkan saya untuk bertanya Mbak, apakah ada sedikit ketraumaan di masa lalu Mbak gitu, sehingga Mbak merasakan halnya dan berdampaknya itu sampai saat ini gitu? Mungkin benar juga sih Mbak. Jadi beberapa kali saya tuh ngalamin yang dekatnya dengan saya gitu, tapi kita nggak jadi dengan alasan yang nggak jelas. Tiba-tiba dia sehari dua hari udah dengan cewek lain gitu. Kan ketika pernah saya lagi udah ini ya, udah punya ikatan dalam berhubungan gitu, pacaran, tapi ujungnya kita disakiti, diselingkuhi gitu. Mungkin karena itu Bisa jadi ya, karena itu, karena emang mempengaruhi ya Mbak ya. Selanjutnya mungkin ada dari faktor keluarga, ada dari faktor teman. Saya pertemanan. gimana? Saya punya banyak teman, dan teman itu yang mereka tuh melakukan hal buruk itu gitu. Sama saya punya teman perempuan, tapi perempuan itu pun bisa melakukan perselingkuhan itu. Terus saya punya teman laki-laki, dia juga sama melakukan hal perselingkuhan itu gitu. Jadi kepercayaan saya terhadap hubungan berpacaran atau lebih Hubungan serius, nggak percaya gitu, karena saya melihat teman saya pun bisa melakukan itu, mau perempuan mau laki-laki sama aja semuanya melakukan itu. Jadi kayak harus percaya siapa, atau teman saya pun melakukan hal itu gitu. Makanya apalagi orang yang baru dikenal, saya mungkin menjadi berpikirnya buruk terus kalau misalnya ada orang yang mau niat lebih jauh gitu. Itu saya langsung berpikir nggak ada yang benar di dunia ini gitu Mbak. Itu pengalaman saya. Jadi teman sendiri pun bisa loh melakukan hal itu gitu, apalagi orang yang nggak kita kenal gitu. Itu dari sekeliling saya berdampak sampai saat ini ya Mbak ya. jadi saya Berkelanjutan. selalu berpikir buruk tentang orang itu, padahal kami kalau kata lagi baik-baiknya gitu. Ini sih namanya kita pendekatan awal pasti manis banget, tapi di saat manis itu pun saya sudah berpikir lah di lingkungan keluarga juga sama. Jadi apa ya, ada aja gitu hal-hal seperti itu tuh yang membuat kepercayaan kita tuh pudar gitu. Ya keluarga pun yang sudah terikat, kita bisa dikecewakan gitu kan mikirnya. Jadi stepnya akhirnya berpikir negatif selalu. Tapi kalau misalkan perhubungan pertemanan sih, saya anehnya nggak pernah berpikir negatif sama orang, sama sahabat saya gitu. Jadi aneh makanya. Padahal kan orang ada, maksudnya faktor akan menyakiti itu kan di semua orang ada gitu. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk sahabat, teman gitu, nggak pernah, keluarga nggak pernah ada kepikiran mereka akan menyakiti saya.
berpikir oh dia akan menjahati saya, jadi saya duluan yang menjauh, saya duluan yang menghindar. Saya kalau kata menolak. Mencoba untuk selalu berpikiran positif ya, untuk keluarga, untuk teman gitu, untuk sahabat. Mungkin untuk pasangan itu sedikit sulit ya karena ada ketraumaan di masa lalu gitu. Selanjutnya ada permasalahan yang lebih terkhususkan karena dampak apa sih kok bisa ya saya seperti itu bagaimana Mbak? Kalau saya sendiri sih karena diselingkuh itu ya, karena setiap menjalani hubungan ujungnya akan diselingkuh gitu. Mau yang hubungan kita udah ke arah yang lebih serius ataupun yang masih PDKT, jadi kita berakhir dengan situasi seperti itu selalu. Saya sudah kali menjalin hubungan dengan seorang laki-laki gitu, tapi kami berakhir dengan perselingkuhan dan saya yang selalu ada di posisi diselingkuhi. Jadi saya berpikir bahwa semua laki akan berbuat seperti itu. Karena udah cap dari diri Mbak ya, memandang atau melihat itu sama saja begitu. Jadi saya kebiasaan saya kalau misalkan sudah dijahati sama laki-laki sudah diduakan diselingkuhi, saya melihat jangankan melihat, dengar namanya pun sudah tidak males banget gitu. Kayak ngapain sih dulu deh, jadinya apa sih, menyalahkan diri sendiri kayak kenapa ya gue harus kenal sama dia, kenapa ya besok harus baik sama dia, kenapa harus menyambut baik dia, dulu yang mengajar dia, tapi akhirnya kita juga yang merasa sakit gitu, apalagi melihat dia langsung ada gantinya, itu kan kayak aduh, kita mah udah setulus hati, udah sepenuh jiwa mengeluarkan effort yang kita bisa keluarkan, tapi akhirnya udah sama orang lain. Tapi kepercayaan itu mungkin meningkat ya terhadap itu yang ingin ada seriusnya kita gitu. Seperti itu. Baik Mbak, setelah bercerita seperti tadi gitu ya, Mbak ada pasti memiliki pikiran yang dimana oh seharusnya saya seperti ini gitu. Mbak, pikiran apa yang sudah keluar dari pikiran Mbak dan sehingga membuat Mbak merasa yakin dan akan keluar dari zona nyaman itu gitu? Seperti apa misalnya? Kalau saya sih berpikirnya ini, niat saya ya Mbak, udah dengan melalui banyak kejadian-kejadian yang sudah dilalui, saya berpikir bahwa lebih baik saya sendiri, lebih baik saya fokus ke diri sendiri, saya mencintai diri saya sendiri, saya mungkin berkarir lebih baik, saya mengembangkan bakat saya. Kalau bisa, kalau kata sukses, saya mensukseskan diri saya dulu, saya kuatkan diri saya dulu. Jadi saya tuh kalau kata punya kekuatan, saya punya pedang tuh, jadi biarkan saya punya pedang dulu. Ketika misal saya sudah siap untuk menghadapi laki, untuk melindungi laki, saya udah punya senjata itu. Ketika saya bisa sakit, saya bisa melawan itu gitu Mbak. Jadi nggak akan menjadi wanita yang hanya memohon terus Banyak meminta, direndahkan, tidak dihargai, itu saya tidak mau jadi seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan, tidak munafik ya. Kita menguatkan diri kita seperti itu, tekad kita tuh pengen kuat gini kerja segala macam, pengen sukses tanpa ada sosok pasangan, itu sangat munafik menurut saya. Karena sisi lain juga kita butuh gitu untuk sehari-hari, kayak pulang kerja ada siapa ya, kita harus mengeluh siapa nih. Kalau orang tua tuh nggak mungkin banget kita mengeluh gitu ya, mereka lebih banyak masalah-masalah mereka yang mereka hadapi gitu, kita berceritanya ke siapa gitu. Akhirnya kan sendiri itu tuh sebenarnya pasangan itu bagian dari menghibur diri ya. Jadi kayak kita tuh merasa ada tempat pulang gitu, tempat pulang yang bukan
sedikit meredamkan rasa capek. Betul, kita berbagi cerita, nanti kan ada tanggapan dari pasangan atau mungkin dimanja-manja itu kan kayak aduh sweet banget, jadi kitanya tuh kayak apa ya, charge energi kita gitu yang tadinya udah melemah gitu kan Jadi full kembali karena sudah bercerita. masih bertemu gitu kan tempat proyeknya ya munafik. Kalau saya tadi bilang saya bisa sendiri, saya pengen sukses dulu, saya mau berkarir, saya mau kuat dulu gitu, itu munafik sih. Nah, saya tetap butuh itu tuh hanya mungkin hanya kata-kata kalimat-kalimat untuk menguatkan saya, tapi munafik dalam diri saya juga, saya butuh itu gitu, saya butuh orang itu gitu, nggak yang melulu mandiri, nggak yang melulu saya bisa sendiri gitu. Karena saya kadang suka bingung ya, saya jujur saya kayak gitu, saya pengen kerja dulu, saya pengen hebat dulu, saya pengen kuat dulu, tapi kadang dari diri saya juga kan nggak kuat. Jadi ini sebenarnya gimana ya, saya Hanya mencoba untuk menahan ya Mbak ya. menahan Mbak. Jadi menghadapi semua ini, padahal rumah sendiri ya, karena kita sendiri yang menolak, kita sendiri yang berpikir jelek gitu. Sebenarnya saya juga mikir mungkin mereka seperti itu kan berarti terjadi karena pikiran kita sendiri, kita juga menilai orang jelek, jadi orang tersebut beneran jelek gitu sih Mbak. Kalau saya keinginan saya tuh apa sih yang saya bisa lakukan gitu itu, tapi ya munafik kalau misalkan saya nggak bisa sama munafik gitu. Saya juga pengen saya berproses, saya berkembang, Ada yang menemani secara langsung ya Mbak. yang cocok dengan kita, yang bisa sama-sama grow up ya. Iya, Kak. Baik. Ini cukup menarik ya Mbak, mungkin menarik sekali gitu. Terkhusus kan sama saya juga perempuan ya Mbak, mungkin merasakan hal seperti itu. Saya juga tidak bisa sekuat Mbak gitu, tetapi di sini saya mengapresiasi sekali karena Mbak sudah mencoba, mungkin itu mencoba juga gitu ya, mencoba membuka lembaran baru, tapi ternyata setelah membuka pun gitu dan hasilnya tuh dan berdampaknya tuh masih sama gitu, sehingga menimbulkan lagi rasa trauma gitu ya. Tapi memang benar Mbak, hal seperti itu tuh kita tidak bisa munafik, apa yang kata Mbak tadi ucapkan, kita tidak bisa munafik karena kita juga membutuhkan kehadiran seseorang untuk menemani setiap proses kita gitu. Tapi saya sebagai perempuan, mungkin banyaknya perempuan-perempuan di luar juga memiliki pola pikir yang mungkin tidak bisa seperti Mbak gitu, yang dimana menganggap hal itu tuh juga masih positif seperti itu, dan mencoba untuk lebih memperbaiki diri lagi, lebih untuk menjalaninya tuh dengan tanda kutip kita sabar dan ikhlas gitu ya, menunggu pada waktunya gitu. Tapi sebelum mohon maaf sekali ya Mbak, saya bertanya kembali kepada Mbak gitu, apakah setelah masa atau kejadian tersebut gitu, itu kan yang Mbak katakan tadi tidak hanya sekali gitu kan, terus itu apakah Mbak sudah membuka kembali dan mencoba, apakah ada yang dimana oh dia udah nih kayak gini, ternyata emang dari diri Mbaknya tuh yang tiba saja melepas gitu, apakah seperti itu ada atau pernah Mbak alami? Saya menjalani hubungan itu gimana ya, kalaupun kita ketika berakhir si laki-laki itu tidak langsung memiliki pasangan, tapi kalau setelah saya menyudahi hubungan itu, pasti laki itu tuh pasti dapat yang baru lagi, enggak yang saya kan punya beberapa teman, punya banyak cerita juga dari mereka. Kalau di mereka tuh teman-teman saya tuh kebanyakan kayak mereka oke, bisa nih pisah gitu, putus lah gitu ya, tapi mereka tuh
laki-laki itu memperjuangkan kembali gitu. Mereka ingin kembali lagi bersama lagi, tapi di hubungan saya yang saya alami soal kalaupun kita pas diputus si cowok itu nggak langsung dapat perempuan, tapi mereka akan dapat ujung-ujungnya gitu, nggak yang memperjuangkan saya kembali gitu. Jadi saya berbeda sendiri ya dari teman-teman saya gitu. Saya tidak pernah diperjuangkan ya gitu. Akhirnya bertanya sendiri, makanya saya tuh akhirnya berpikir seperti itu. Kalau ada yang ingin lebih jauh mengenal saya tuh akhirnya kayak sama aja kok, nggak bakalan diperjuangkan sama mereka gitu. Jadi berpikir buruk, mereka akan meninggalkan saya, mereka akan menyelingkuhin saya gitu. Jadi sebelum hati saya tergores lagi, yang udah tergores dan saya memperbaikinya sendiri tanpa orang baru gitu kan, jangan sampai orang baru malah merusak hati saya lagi kan gitu. Jadi saya berpikirnya enggak gitu sih. Baik Mbak, setelah Mbak bercerita tadi kepada saya amat sangat mendengarkannya dengan secara baik dan juga mencoba untuk memahami ya Mbak ya, dan kayak apa ya, oh ternyata seperti ini gitu. Dan benar kata saya tadi juga gitu ya, yang dimana tidak semua perempuan juga bisa menerima apa yang Mbak rasakan. Di sini Mbak seorang wanita yang menurut saya kuat gitu ya Mbak, kuat, sabar, tangguh untuk menerima keadaan seperti ini gitu. Dan saya harap semoga kedepannya pun Mbak tetap optimis dengan pendirian Mbak gitu, dan juga Mbak bisa lebih percaya akan diri sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya setelah Mbak bercerita tadi, saya juga ingin sedikit menyimpulkan cerita yang Mbak tadi sudah ceritakan kepada saya, bahwasanya Mbak kurang rasa percaya diri pada awalnya karena merasakan atau telah mengalami trauma-trauma yang berdampak kepanjangan, sehingga pada akhirnya Mbak merasakan hal yang dimana seharusnya Mbak beranggapan itu baik, tapi nyatanya tidak. Yang dimana Mbak beranggapan itu tidak baik, ternyata itu berdampaknya baik kepada Mbak gitu. Dan saya berharap juga semoga hal-hal seperti itu kedepannya setelah Mbak bercerita kepada saya, Mbak juga tadi sudah memberikan solusi Mbak, dan saya di sini membantu untuk meyakinkan solusi Mbak, karena balik lagi kepada asas yang kelima tadi Mbak, asas yang terkhususkan sekali, asas yang dimana keputusan berada di tangan klien. Dan saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konseli, saya akan meyakini Mbak dan saya akan mendukung semua solusi-solusi dan pendapat yang Mbak berikan, karena saya meyakinkan Mbak untuk menjadikan Mbak itu sebagai mandiri, yang dimana Mbak bisa menyelesaikan masalah-masalah Mbak dengan keinginan Mbak sendiri tanpa ada paksaan dari saya, khususnya sebagai konselor. Dan saya juga mengharapkan rasa kenyamanan dari Mbak setelah datang ke sini, dan setelah itu Mbak bisa kembali menceritakan lagi kepada saya, entah itu bisa Mbak datang ke sini kembali dan kita bisa via chat Mbak untuk melihat perkembangan Mbak selanjutnya. Baik Mbak, jadi itu tadi yang bisa saya simpulkan, mohon maaf ya Mbak, yang bisa saya simpulkan dari cerita Mbak. Semoga juga dengan sesi konseling ini kita mendapatkan beberapa ilmu juga manfaat, karena setiap cerita-cerita yang tercurahkan dari Mbak itu menjadikan pelajaran kepada diri Mbak khususnya, dan juga saya sebagai konselor juga bisa lebih mungkin memahami sedikit karakter atau perbedaannya gitu. Jadi dan saya harap sekali semoga setelah Mbak kesini Mbak bisa lebih merasakan hal yang baik yang datang kepada diri Mbak,
dan saya yakin Mbak pasti bisa untuk menyelesaikan masalah Mbak, dan saya yakin sekali Mbak bisa lebih percaya diri, Mbak juga bisa lebih untuk bisa memahami dan mengerti sekeliling Mbak itu, dan juga Mbak bisa semakin kuat juga sabar untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Nah, saya juga banyak terima kasih karena Mbak di sini sudah berkenan untuk hadir, dan Mbak sudah datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Nah, jadi kita juga kalau kayak gitu kita jadi enak berceritanya. Mbak terbuka kepada saya juga mendengarkannya dengan secara baik, dan saya juga mendengarkannya dengan secara ikhlas sekali Mbak untuk mendengarkan cerita Mbak. Dan saya jamin cerita yang Mbak sampaikan kepada saya tidak akan saya berikan kepada orang lain, tidak akan saya ceritakan kembali kepada orang lain, karena kita balik lagi kepada asas-asas yang sudah saya sampaikan di sebelum kita sesi konseling tadi ya Mbak. Dan mungkin itu saja dari saya. Mbak ada yang ingin Mbak ceritakan lagi kepada saya, tidak apa-apa Mbak untuk melanjutkannya, mungkin tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan emang sudah tidak ada, setelah itu kita berdua akan menyelesaikannya dan menutup sesi konseling ini. Saya kira sudah cukup sih Mbak. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang, nanti kita bisa buat jadwal atur ulang lagi untuk bisa ketemu dan saya bisa sharing lagi tentang cerita-cerita yang mungkin saya alami di kemudian hari. Itu mungkin untuk sekarang cukup sudah menceritakan semuanya kepada. Masya Allah, alhamdulillah. Mbak, saya mohon maaf sekali karena tadi di awal sesi konseling kita saya lupa untuk memulai dengan membaca doa ya Mbak ya, karena kita juga mungkin sudah ini ya Mbak ya, kayak histeria udah ini dan juga sudah tidak sabar untuk menceritakan hal itu kepada saya. Nah, tapi karena kita juga mengingatnya dan kita sudah selesai sesi konseling ini gitu, alangkah lebih baiknya juga kita untuk berdoa dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena sudah selesai. Baiklah kita berdoa ya. Berdoa ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak sebelumnya. Saya banyak-banyak terima kasih sekali. Semoga Mbak datang ke sini juga bisa benar-benar mendapatkan solusinya ya Mbak ya. Dan saya harapkan semoga Mbak juga bisa menyelesaikan masalah Mbak. Dan saya juga harapkan semoga Mbak selalu nyaman bisa untuk bercerita ke sini, dan jika ada apa-apa jangan lupa untuk sharing ke saya juga ya Mbak ya. Dan jika ingin bercerita bisa untuk datang kembali ke sini. Nah, terima kasih banyak ya Mbak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama sekali. Karena emang sudah kewajiban saya sebagai konselor untuk mendengarkan cerita-cerita setiap klien-klien dari kami gitu ya. Ya alhamdulillah, dan sesi konseling ini sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita harapkan tadi, apa yang kita doakan tadi juga terkabul selamanya. Terima kasih banyak Mbak sudah memilih saya menjadi klaser pertama Mbak. Terima kasih juga. Ya, baik Mbak. Saya izin untuk pamit ya, Mbak. Terima kasih banyak. Nanti kita terjadwal lagi untuk bisa. Baik Mbak, dengan senang hati, dengan senang hati. Oh iya Mbak. Iya Mbak, silakan. Assalamualaikum.